warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video kali ini saya ingin menceritakan tentang perjalanan dari Jakarta ke Yogyakarta, kemudian kembali lagi ke Jakarta. Dimana di Yogyakarta ini walaupun hanya Sabtu dan Minggu ya, tapi itu padat banget ya. Jadi kita mendatangi beberapa lokasi wisata, juga termasuk kegiatan resmi kami atau formal kami pun berjalan di hotel tempat kami menginap. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus update dengan video pendidikan dan anak. Yang lain, jadi antara ban yang satu sama yang lain tuh diikatkan, dan sepanjang itu kita diterangkan seperti apa ini Gua Pindul. Jadi yang luar biasa indahnya tuh ya stalaktit dan stalagmit yang ada di goa itu. Jadi betul-betul udah ratusan tahun ya, tapi goanya emang indah banget. Sampai ada pada titik tuh goanya bolong gitu ya di atasnya, dan itu ada cahaya gitu, di antara kegelapan itu ada cahaya. Dan di sini tuh nggak ada sama sekali listrik, dalam arti lampu dinyalakan tuh nggak ada. Kenapa? Karena ada kelelawar. Jadi ada kelelawar di sana. Kelelawarnya sih saya lihat nggak besar-besar ya, kecil-kecil, dan mereka tuh kan tidur ya dengan kondisi terbalik gitu ya badannya. Dan itu ada kotorannya kelelawar memang. Mereka cara ininya kan dengan terbalik tadi, kotoran itu nempel ya di dinding-dinding goa yang atas. Tapi itu pun kita diceritain karena sebenarnya nggak begitu kelihatan. Kelelawarnya juga pada titik yang gelap banget itu kelihatan mereka kelihatan terbang gitu, emang tidak besar ya. Nah, lalu di situ tuh kita tetap ada di ban, lalu ada orang-orang yang petugasnya yang menjaga kita. Itu ada beberapa ya, kira-kira kalau 10 orang tuh satu gitu, dan kita tuh kalau rombongan ya satu dengan yang lainnya terus bersambung-sambung. Lalu tibalah di luar gua. Nah, ketika tiba di luar gua ini agak dalam. Pensiun atau purna tugas, lalu dilanjutkan juga dengan acara hiburan. Jadi di situ ya biasalah ya, tentu ada nyanyi-nyanyi ya, kemudian saling keakraban lah, seperti malam keakraban. Meskipun mungkin kita udah lelah ya dalam perjalanan sebelumnya, karena waktu dari Gua Pindul pun kami akhirnya mampir setelah makan siang pun kita mampir ke namanya Heha ya. Dan ini tentu perjalanan yang melelahkan, tapi ternyata begitu acara formal setelah Isya tetap saja penuh dengan semangat ya. Nah, itu kegiatan di sana padat banget ya. Sebenarnya kalau ngitung-ngitung melelahkan, tapi mungkin karena kami senang, makin akrab satu dengan yang lain, jadi yang ada adalah bahagia. Jadi tetap aja tuh matanya on terus. Oke.
dipenuhi oleh spot-spot lain yang cukup indah ya, mulai dari apa namanya tuh kayak apa ya, kayak ada semacam batu-batu gitu ya, kayak zaman Yunani gitu, itu juga sangat bagus. Juga ada spot foto gratisan lainnya yang juga memang bagus. Terus ada itu cinta ya. Jadi kita menulis apa gitu kemudian digantungkan ya di situ. Jadi isinya adalah memang betul-betul tentang cinta, keabadian ya, pingin cintanya abadi dan lain-lain, itu bisa menuliskan di situ. Dan wah, itu deretan yang nulis sudah banyak banget ya, seperti semacam gantungan kunci itu. Dan masih juga ngejual sebenarnya beberapa produk ya, juga ada jualan makanan dan lain-lain. Wah, bisnya banyak banget ya, jadi parkiran bis itu penuh ya, luar biasa. Bahkan menurut saya lebih luas parkiran busnya ya daripada lokasi hehanya gitu ya. Emang ini luar biasa. Terus ada bakul raksasa gitu ya, kita bisa foto di dalam itu. Bakul itu apa ya, satu tempat yang kayak gendongan jamu ya, itu tuh jamu zaman dulu gitu ya, ada gendongan pakai lendang gitu, terus taruh di belakang, terus botol-botol jamunya taruh di situ. Nah, ini ada yang dalam bentuk gede banget sehingga kita bisa masuk tuh gitu rame-rame di sana. Oke ya, seperti itu mungkin ini bisa menjadi salah satu destinasi wisata pilihan kalau Anda memang berkunjung ke Yogyakarta, terutama datang ke Gunung Kidul ya. Oke, demikian, terima kasih atas atensinya ya. Oke ya, demikian video ini, semoga bermanfaat ya. Jadi begitu ya pengalaman saya mengunjungi Heha Skyview. Mungkin kalau Anda sedang berada di kota Jogja dan kemudian memang mampir ke tempat wisata di Gunung Kidul, mungkin jalanan itu nanjak terus ya, namanya juga gunung ya, nanjak terus itu ya, kita akan ngelihat betul pemandangan kiri kanan yang memang indah. Lalu di situ tuh yang paling enak tuh udaranya ya, jadi naik jeep terbuka, kita tuh langsung kena angin gitu ya, terus ke kulit kita, aduh enak banget. Terus udaranya yang sejuk gitu ya, itu benar-benar. Dan di mana-mana tuh ada jeep gitu ya, jadi mungkin ada 1000 kali ya itu jeep itu, lebih kayaknya dari 1000. Dan katanya dari jeepnya itu 1000 lebih itu dipegang oleh 29 kelompok gitu ya. Dan saya nggak tahu saya masuk kelompok yang mana, yang pasti ini jeepnya berderet-deret sepanjang perjalanan itu. Nanti orang yang udah turun pun ada gitu ya. Dan kami di sana tuh sekitar jam 10-an lah ya, mungkin di jam 10-an. Dan kita nanjak sampai kemudian satu tempat, yaitu kayak terjal banget dan banyak batu-batu. Kita tuh ke situ. Nah, nanti itu jeepnya tuh berderet-deret gitu ya, berjajar gitu, tidak ke belakang ya, jadi ke samping. Lalu kita semua foto dan boleh berteriak dengan gaya bebas. Nah, itu difoto, divideokan gitu. Menarik banget. Nah, dari situ kita kemudian ke bunker ya. Nah, di bunker ini adalah satu bunker Merapi yang kalau Merapi sedang mengeluarkan awan panas, emang orang lari ke dalam bunker. Nah, di bunker ini tuh ada satu tempat diceritakan bahwa waktu Merapi meletus pada November 2010, ada 2 relawan itu meninggal di dalam bunker. Jadi saat situasi kondisi Merapi itu, mereka sempat masuk ya ke dalam bunker, sempat keluar juga, tapi kemudian tiba-tiba ada awan panas itu. Kalau orang Jawa sih menyebutnya wedhus gembel, awan itu gitu ya. Terus awan panas itu masuk, dia masuk ke dalam bunker itu, dan ternyata ya udah ketutup ya dengan material, katanya udah ketutup. Selain dengan awan panas itu, taruhlah bisa berlindung dari awan panas.
tapi material itu menutupi bunker. Jadi akhirnya kedua relawan ini meninggal. Itu ada cerita, dan di sini kita bisa foto dengan tulisan bunker Kali Adam kayak gini. Kita ya saya ajak ngobrol aja tuh si burung gitu, lalu dia mengepakkan sayapnya ketika saya goyang-goyangin tangan, dan itu banyak juga sih yang foto gitu ya. Di pintu masuk tuh ada hewan, kerangka hewan, jadi kayaknya sapi ya, itu terbakar, jadi tersisa tulang belulangnya kayaknya disusun lalu dibentuk seperti itu. Nah lalu ada kamar itu ada tempat tidurnya kayaknya yang satu tuh kayak dipan, tapi yang satu tuh kayak busa, kasur busa seperti yang ada pernya ya istilahnya ya. Nah itu terbakar semua, cuma tersisa besi yang per itu. Nah lalu juga ada dapur-dapur di mana barang-barangnya itu ikut terbakar ya, jadi kayak kaleng apapun tuh kebakar. Nah ada komputer, laptop maksud saya juga terbakar. Lalu ada TV-nya juga terbakar, dan juga beragam-ragam termasuk pakaian yang digantung itu ada yang terbakar. Ini banyak ya yang kalau kita ngelihat di sekeliling itu kita bisa bisa memberikan bukti dan gambaran kepada kita betapa awan panas itu tidak hanya membakar benda-benda tadi ya sebagian meskipun masih utuh, tapi juga bisa tentu membunuh ya. Artinya banyak korban memang pada saat itu, karena saat letusan itu kabarnya emang tengah malam yang dahsyat itu ya, sehingga memang banyak juga ya, dan laharnya katanya cukup jauh ya sampai 15 kilo. Nah tapi yang ini termasuk rumah yang jadi museum ini, termasuk rumah yang mungkin bisa kita katakan terdekat ya dari Merapi. Dia kan di kaki gunung, tapi ini yang terdekat, maka kita bisa ngelihat dan itu sekaligus belajar ya. Menurut saya mengunjungi tempat ini sekaligus kita belajar tentang alam, tentang geografi ya, tentang letusan gunung, dampaknya dan lain-lain. Dan yang menarik tadi kalau kita pernah dengar merpati tak pernah ingkar janji, di sini kita bisa membaca Merapi tak pernah ingkar janji ya, dan itu benar-benar diceritakan gitu ya. Jadi ada yang menceritakan, petugasnya mengatakan, kenapa, kan ada yang nanya kenapa sih kok Merapi tak pernah ingkar janji. Iya, Merapi kira-kira bilang begini, oke, mau tinggal di dekatku tidak apa-apa, tapi ketika aku memang harus tadi ya, mungkin orang menyebutnya murka padahal yang enggak ya, emang itu kan siklus ya kalau yang memang terus terjadi karena ini masih gunung aktif. Sungai Kuning ini, jadi kan kalau Merapi itu ngeluarin lahar ya, itu kan ke beberapa titik sungai ya, tapi ada sungai yang emang khusus untuk lahar. Saya tidak tahu ya Sungai Kuning ini apa, tapi dia itu sungai dalam ya, jembatannya juga tinggi banget, tapi airnya sedikit. Nah, air yang tidak terlalu banyak, tapi lumayan banyak sih kalau mobil masuk ke dalam situ. Nah, itu mobilnya masuk. Jadi ini kita nanti kita teriak tuh, mobilnya akan ngebut, nanti cipratan airnya ke kita ya. Saya basah kuyup, sepatu saya basah, tas saya basah, karena dia kan tidak bagian yang menutup. Kebetulan jas hujan yang saya pakai emang membuat baju saya tidak basah, tapi tas saya, sepatu saya dan lainnya ikut basah. Itu seru banget, kita semua teriak-teriak karena mobilnya akan muter-muter. Tergantung pesanan kita. Kalau kita makin mau basah kuyup ya ke tempat yang lebih dalam dan cipratannya. Dan itu kan bareng-bareng ya. Jadi seru. Semua orang berteriak-teriaknya kencang banget, termasuk saya. Pokoknya menarik banget ya. Mungkin ini rangkaian tur Merapi ini adalah sesuatu yang sangat menarik, dan saya rasa aman juga untuk anak-anak ya. 5 tahun ke atas mah enak lah, aman banget. Dan juga ada kita dikasih masing-masing selain jas hujan adalah helm, dan satu lagi semua diasuransi. Ya, itu memang udah bagian dari asuransi juga, sehingga jika terjadi sesuatu ya emang dijamin juga oleh asuransi. Oke ya, ini menarik banget, dan mungkin kalau suatu saat saya datang ke sana lagi dan ada Merapi meletus terus jadi objek wisata yang mungkin jadi berbeda lagi dengan yang kali ini ya, karena tadi Merapi ternyata tidak pernah ingkar janji, dia akan meletus pada waktu-waktu tertentu sesuai janjinya, itu 5-10 tahun. Oke, demikian. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan dan anak.